renungan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, saudaraku, supaya kita semuanya sehat badani, sehat rohani. Haleluya. Nah, saudaraku, kerinduan atau keinginan semua orang pasti ingin sehat, kaya atau miskin, saudaraku, berpangkat atau tidak berpangkat, jelek atau cantik, semuanya kepengen, merindukan yang namanya sehat. Saudara yang kasih, karena dengan sehat, saudaraku, kita bisa mengerjakan banyak perkara di dalam kehidupan kita. Haleluya. Itu sebabnya, saudaraku, kalau kita sakit, kita berusaha berobat kemanapun, yang penting kita sehat. Saudaraku yang kasih, rela, saudaraku yang kekasih, uang kita keluar supaya kita sembuh. Kita pengen berobat ke dokter spesialis manapun supaya kita sehat. Dokter dalam negeri atau dokter luar negeri, sepanjang uang kita mampu, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk bisa mencari kesehatan, mencari kesembuhan. Saudara, tidak peduli uang kita habis atau tidak, rela kita menjual apa yang ada. Saudara yang kasih, rela jual tanah lah, jual sawah lah, jual mobil lah. Saudaraku, yang penting bisa sehat, bisa sembuh. Saudara yang kasih. Nah, terkadang kita yang kurang menjaga kesehatan. Bilang sama temannya, jangan kurang menjaga kesehatan. Kurang menjaga kesehatan, kurang menjaga kebersihan, makan sembarangan. Ada bakso, beli bakso, lewat gorengan dipanggil goreng, lewat es krim lagi, es krim. Saudara yang kasih, apa yang ada, apa yang lewat, apa yang kepengen, saudara yang kasih, mau dinikmati. Kadang-kadang kita yang kurang menjaga kesehatan. Oleh karena itu, saudara yang kasih, yang pertama ini mengenai kesehatan jasmani kita, itu juga sangat penting. Karena dengan kesehatan jasmani kita bisa bekerja, kita bisa melakukan segala aktivitas kita dengan baik. Kalau kita sudah sakit, maka semua orang bisa direpotkan. Betul, saudaraku? Kalau kita sudah sakit, maka banyak pekerjaan terbengkalai, pelayanan juga bisa terbengkalai. Betul? Pekerjaan saudara pun bisa terbengkalai, saudara yang kasih. Itulah kalau kita sakit badani kita. Oleh karena itu, jangan kurang dalam menjaga kesehatan. Bukan apa yang enak masuk ke tubuh kita ini, melainkan apa yang sehat. Bilang sama temannya, apa yang sehat itu yang masuk ke tubuh kita ini. Haleluya. Saudara yang kasih, kalau sudah sakit, baru kita merasakan betapa pentingnya sehat itu. Betul ya? Betul? Kalau kita sakit, barulah kita tahu betapa mahalnya sehat itu. Saudara yang kasih, kalau sudah sakit jantung, baru sadar mahalnya sehat itu. Kalau saudara yang kekasih belum sakit, kalau belum sakit, hajar terus. BPK hajar terus. Apalagi?
Minuman keras, hajar terus. Saudara yang kasih, kalau belum sakit, kalau bandel dia, karena kalau belum sakit, dia belum sadar betapa pentingnya sehat itu. Saudara yang kasih, oleh karena itu bukan apa yang enak, melainkan apa yang sehat. Haleluya, haleluya. Kalau sudah sakit paru-paru, sakit jantung, sakit HIV, sakit kanker, baru sadar betapa pentingnya sehat itu, betapa mahalnya sehat itu. Betul ya? Oleh karena itu, jangan menjadi orang yang bandel atau tidak mau dinasehati, atau saudaraku hidup yang tidak punya aturan. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku, semua dari kita memang pasti pernah mengalami sakit. Memang kalau sakit badani, saudaraku, hanya akibat yang fatal, umur pendek. Memang kalau akibat sakit ini bisa dison maradia. Saudara yang kasih, itulah yang paling kuat daripada akibat sakit. Tapi kan kita mau umur panjang. Amin. Kita kan harus sehat, bisa menikmati berkat yang diberikan Tuhan dengan sepenuhnya, tanpa ada sakit. Oleh karena itu, saudaraku, kita yang menjaga diri kita supaya sehat. Haleluya. Nah, yang menjadi persoalan kadang sakit nggak sembuh-sembuh pula. Sudah sakit, lama pula sakitnya. Itulah yang paling menyiksa kita rasa. Betul ya? Kalau sakit langsung berangkat, paling tinggi cuman umur pendek. Tapi kalau udah sakit, nggak berangkat dia. Saudara yang kasih, itu paling menyedihkan kita rasa. Betul ya? Nah, saudara yang kasih, apalagi sekarang ini ada wabah COVID pula lagi, dan masih banyak hal-hal yang lain lagi yang bisa kita ditimpa oleh sakit penyakit. Saudara yang kekasih, biarlah hidup kita ini kita yang memperhatikan, kita yang menjaga supaya kita sehat. Amin. Itulah kalau sakit badani. Saudara yang kasih, kemungkinan terparah kalau sakit badani ini hanya cepat mati. Tapi ada yang lebih penting lagi yang perlu kita perhatikan. Bagaimana dengan sakit rohani? Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, sakit rohani, dokter di atas segala dokter hanya Injil. Kalau sakit badani, ada banyak dokter spesialis di dunia ini. Saudaraku, kita bisa pilih. Tapi kalau kita sakit rohani, ini kadang-kadang gak kita sadari, orang yang melihat kita sudah sakit. Haleluya. Kalau sakit badani, kita yang merasakan sakit, orang lain gak bisa, mungkin gak merasakan sakit kita. Tapi kalau sakit rohani,
Kadang-kadang kita nggak sadar, orang lain yang menyadari. Contoh, kalau dia maling, dia nggak sadar itu kalau dia sudah maling. Orang lain yang dapat akibatnya. Betul ya? Nah, jadi saudara yang kasih, sekarang yang menjadi pertanyaannya, manakah yang lebih penting? Manakah yang lebih penting, tubuh jasmani atau tubuh rohani? Mana yang lebih penting? Dua-dua ya. Dua-dua, bagus. Cerdas-cerdas semuanya. Mana yang lebih penting? Binasa dari dunia ini atau binasa di kekekalan? Pernahkah kita berpikir tentang rohani kita? Kalau tentang badani kita begitu memperhatikan. Mungkin ada sebagian kita di sini mungkin tak memperhatikan bagaimana kesehatan badan kita. Kita merawatnya dengan baik supaya kita sehat. Tapi jangan lupa, saudara yang kasih, kesehatan rohani kita juga harus diperhatikan. Amin. Sehat badan kita, biarlah sehat juga rohani kita. Bilang sama temannya, sehat badan kita, sehat rohani kita. Haleluya. Apakah saudara gelisah jika saudara terjangkit penyakit rohani? Ataukah bergeming lagi? Gak ada lagi kegelisahan, gak ada lagi rasa gemetar. Apakah ini merupakan satu pertanyaan? Apakah kita tidak gelisah lagi kalau ada sakit rohani kita? Atau memang sudah mati rasa, tidak merasa berdosa lagi, padahal orang lain sudah melihat begitu besarnya dosanya, begitu jahatnya dia. Orang yang melihat, sementara dia nggak sadar lagi bahwasanya itu sudah mendukakan hati Tuhan. Apa saudara mengusahakan rohani saudara, mengusahakan makanan rohani saudara dengan teratur? Sama seperti kita menjaga tubuh kita ini. Cukup makan 3 kali 1 hari, kurang daripada itu ngamuk kita sama istri. Apalagi disuruh puasa. Bagilah kehidupan badani kita perhatikan. Kita tidak mau kurang makan 1 hari pun. 3 kali 1 hari makan, ya minum 3 kali itu tidak kurang, nggak boleh kurang. Kalau kurang makan 3 kali 1 hari, wah, langsung kita bilang, itu dia dong, uang belanja beko sudah, ini menurut paket dong. Sudah demon kita sama istri. Betul? Bapak-bapak. Tapi adakah kita perhatikan makanan rohani kita setiap hari? Tidak pun 3 kali 1 hari, 1 kali 1 hari kita makan makanan rohani firman Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya sehat rohani kita. Haleluya. Saudaraku, sudahkah diberi makan rohaninya dengan berdoa? Atau kita tak peduli? Tidur larut malam, besoknya kesiangan, berdoa hanya amin, Bapak terima kasih. Lihat sama Bapak, ibu tohono, ibu tohono sudah Bapak, tahu ya Mak?
Yang lain gak sembah lagi. Dah. Adakah kita beri makan roh kita ini dengan doa dan pujian penyembahan kepada Tuhan? Haleluya. Perhatikan, mari kita perhatikan kehidupan rohani kita. Sudah kerdilkah? Sudah kerempengkah? Sudah, saudara yang kasih, kurang gizi kah? Nanti kita akan lihat bagaimana orang yang sakit rohani itu, bagaimana gizi rohaninya kurang, bagaimana vitamin rohaninya kurang. Saudara yang kasih, sehingga tidak ada damai sejahtera, gelisah, hidup dalam ketakutan. Saudara yang kasih, itu akibat daripada penyakit rohani yang belum sembuh. Bilang bersama temannya, mari kita sembuh dari sakit rohani. Haleluya. Kalau sakit badani paling tinggi di Saudi Arabia. Tapi kalau sakit rohani, neraka kalau nggak sembuh. Betul ya? Betul kan? Iya. Saudaraku, jangan puas hanya datang ke gereja. Kami tidak tahu bagaimana kehidupan rohani saudara hanya dengan duduk di sini, datang ke gereja, puji Tuhan, bagus, baiknya itu. Tetapi rohani saudara, saudara sendiri yang mengetahuinya. Haleluya. Paling nanti sedikit-sedikit kami tanya atau kami lihat macam mana doanya, macam mana pembacaan firman-Nya, macam mana karakternya. Saudara yang kekasih, biarlah kita perhatikan hidup kita. Saudaraku, tidak cukup hanya datang ke gereja menunjukkan bahwasanya hidup kita ini orang yang rohaninya cukup atau sehat, tapi dimanapun kita, mari jagalah kesehatan rohani kita, terutama di dalam keluarga, di rumah tangga kita. Saudara yang kasih, di rumah saudara, jagalah dengan kesehatan rohani yang baik. Haleluya saudaraku. Nah saudara yang kasih, itulah yang dialami oleh ahli-ahli Taurat. Mereka orang yang beribadah, tapi mereka tidak seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh hukum Taurat. Mereka banyak yang melanggarnya. Saudara yang kekasih, jadi jangan kita seperti orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Nampaknya kita orang beribadah, tapi rohani kita sudah sakit. Haleluya. Matius 5 ayat 20 mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, keadaan rohani inilah yang penting kita perhatikan. Jangan anggap wajar penyakit rohani ini. Bilang sama temannya, jangan anggap wajar penyakit rohani. Jangan dibiarkan. Mulailah kita sadar kalau memang ada sakit kita, sakit rohani kita. Saudaraku yang kasih, mari kita bertobat. Itulah vaksinnya. Siapa saudara yang sudah divaksin di sini? Saudaraku, dengan bertobat itulah obatnya. Jangan anggap biasa sakit rohani. Amin.
jangan anggap biasa. Memang Tuhan tidak langsung menghukum kita. Nanti, saudaraku, ketika penghakiman atau kedatangan Tuhan, di sanalah kita baru tahu. Maka di sanalah kita baru mengerti, baru tahu penyesalan. Amin. Haleluya. Saudaraku, orang di penjara baru tahu dia penyesalan sebelum dia di penjara. Mungkin saudaraku, enaknya kejahatan itu, enaknya dosa itu. Setelah di penjara, baru kebanyakan orang bisa mengerti yang artinya menyesal. Jadi saudaraku, sebelum itu datang, sebelum itu sampai kepada kita, penghukuman ataupun saudaraku ganjaran daripada penyakit rohani ini, marilah kita bertobat. Haleluya. Akibat dari penyakit rohani ini bukan hanya neraka, tetapi keluarga juga berantakan. Amin. Haleluya. Hukuman sudah menanti, hukuman di dunia ini maupun hukuman kekal nanti selama-lamanya. Oleh karena itu, saudara yang kasih, jangan hanya penyakit badani yang kita perhatikan kita sehat, tapi penyakit rohani ini juga harus kita perhatikan. Amin. Saudara yang kasih, biarlah kita bisa mencegahnya. Iblis sangat senang apabila kita bersedih, bersungut-sungut. Iblis sangat senang bila kita sakit, bangkrut, gagal, dan terlebih lagi senang kalau kita tidak bisa memproduksi ataupun kita tidak bisa bekerja. Saudara yang kasih, iblis tidak senang. Iblis sangat senang maksudnya. Amin. Saudara yang kasih, oleh karena itu marilah kita banyak memuji Tuhan. Marilah kita banyak bersukacita. Marilah kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Supaya kita bisa menjadi orang yang sehat, sukacita, berhasil, dan diberkati Tuhan. Amin. Nah, jadi saudara yang kekasih, makanya iblis akan berusaha menjatuhkan kita. Dia akan berusaha sekuat tenaga supaya kita masuk dalam perangkapnya. Tidak bisa dia hancurkan kita dari luar, tubuh jasmani ini, dari dalam dia hancurkan. Apa itu? Rohani kita dihancurkannya. Saudara yang kasih, kalau rohani kita sudah hancur, maka tidak ada gunanya lagi sehat badani kita. Apa yang kita punyai pun gak ada gunanya lagi. Saudaraku, harta sebanyak apapun, saudaraku, tidak ada gunanya lagi kalau rohani kita sudah hancur. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita. Amin. Jangan sampai setan menghasut hati kita agar hati kita ini menjadi pahit, kacau, berantakan. Mari kita jaga hati. Bilang sama temannya, mari kita jaga hati. Haleluya. Jadi saudaraku, sakit rohani yang pertama yang harus kita cegah adalah virus kepahitan. Jangan ada virus kepahitan. Jika seorang mengidap virus ini, maka orang tersebut akan seperti sebuah bangunan yang kelihatannya megah, akan tetapi di dalam bagian gedung itu
sudah keropos, kayu-kayunya sudah keropos. Kenapa sudah keropos? Karena dimakan rayap. Jadi virus kepahitan itu adalah rayap yang menggerogoti hidup kita, sehingga jika ada problem kita akan roboh, kita akan tumbang, sama seperti rumah kalau sudah digerogoti oleh rayap, sudah digerogoti, saudara yang kasih, maka rumah itu akan, ketika datang sedikit saja angin ataupun gempa, maka rumah itu bisa roboh. Begitu juga lah rohani kita. Jangan biarkan virus kepahitan itu menggerogoti kita ini, sehingga kita tidak tahan goncangan. Sedikit saja ada goncangan, kita bisa kolaps. Saudara yang kasih, Wahyu 8 ayat 10 sampai dengan 11. Lalu malaikat yang telah meniup sangkakala, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Absintus bahasanya wormwood, ulat kayu ataupun cacing kayu, sama dengan rayap, begitulah kira-kira. Rayap adalah makhluk kecil yang bisa menghancurkan serta meruntuhkan bangunan sebesar apapun. Amin. Sebuah bangunan gedung yang kelihatannya megah, akan tetapi bisa saja sudah keropos di dalam bagian-bagiannya oleh karena dimakan Absintus atau rayap ini, sehingga jika digoncang sedikit dia tidak bertahan dan akhirnya ambruk berantakan. Hidup kita secara rohani juga bisa begitu. Iblis berusaha melakukan hal seperti itu, seperti yang dilakukan Absintus atau rayap itu. Dia buat kepahitan di dalam hati kita. Dia buat air itu menjadi pahit. Kepahitan adalah penyakit yang merusak hati setiap manusia. Kepahitan ini akan timbul sebagai hal yang jahat yang merusak kepribadian seseorang. Bilang sama temannya, jangan ada kepahitan di antara kita. Kalau hati kita sudah rusak oleh kepahitan, sedikit digoncang maka tidak bisa bertahan, dan akhirnya rohaninya ambruk dan berantakan. Sebelum itu terjadi, cegahlah, jangan ada kepahitan. Haleluya. Roh yang mengampuni, hati yang mengampuni, memaafkan dan melupakan, jadilah pada kita semuanya. Haleluya. Jangan marah, jangan salah sangka ketika dinasehati. Amin. Jangan marah, jangan salah sangka ketika ditegur, apalagi yang ditegur itu penyakit rohani. Amin. Sakit rohani selanjutnya yang bisa menjangkiti manusia, yang dapat kita lihat di dalam Yudas 1 ayat 11 ini. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri di dalam kesesatan Bileam, dan mereka bisa binasa, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada 3 virus lagi di sini yang harus dicegah, yaitu virus Kain. Ay kainaharon ayo, kainlap dong, mana kainaharon. Ini bukan kain lap, kain pel, atau kain sembarang kain. Kain Adam ini, saudara yang kekasih. Virus Kain ini iri hati.
paling jahat dan menyerang hati, dan merupakan sumber kejahatan yang akan menghancurkan kepribadian seseorang dari yang baik menjadi orang yang pribadi yang paling jahat. Jahat ya, Kain kan? Anak Adam dari yang paling baik bisa menjadi orang yang paling jahat karena membunuh. Saudaraku, virus Kain, iri hati, kesombongan, dendam, dan kepahitan, mari buang dari hidup kita. Haleluya. Jangan ada virus Kain ini. Jangan pilih jalan yang ditempuh oleh Kain. Jangan memberi persembahan menurut seleranya sendiri. Kain ini kan memberi persembahan menurut seleranya sendiri. Gak diterima Tuhan persembahannya. Saudara yang kasih, jadi iri dia. Amin. Saudara yang kasih, tidak diterima Tuhan, maka hati Kain dipenuhi dengan kecemburuan. Kain tidak bertobat, malah hatinya dipenuhi dengan kejahatan, dan Kain membunuh saudaranya sendiri. Inilah akibat daripada cemburu. Wah, rupanya cemburu ini fatal juga akibatnya. Haleluya. Cemburu kepada suaminya, cemburu kepada istrinya, cemburu kepada tetangganya. Tetangganya baru beli mobil, tetangganya baru beli sepeda motor, cemburu. Tetangganya, saudaraku, baru beli kulkas, dia mau imbangi. Tetangganya beli kulkas 1 pintu, dia mau imbangi beli kulkas 2 pintu. Tetangganya beli kulkas 2 pintu, dia mau kulkas 4 pintu kalau ada. Saudaraku, begitulah cemburu ini. Iri. Saudara yang kasih, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Adakah saudara seperti itu? Bilang, jangan ada virus SMS. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Itu virus Kain. Haleluya. Gak ada yang di sini ya? Gak ada yang iri kan? Walau baju saudara kita lebih cantik, baju saudara sederhana saja, itu saja setiap hari Minggu, syukurilah. Amin. Walau rambut saudara gak pernah di rebonding, saya lihat memang jarang di sini yang rebonding ini. Mungkin saudara iri sama orang dunia ini, bogap naik uang. Pengen kita, tapi dananya gak cukup. Iri kita sama dunia ini. Gak usah iri, syukur saja, syukuri saja. Haleluya. Gak bisa makan ayam, makan tempe pun jadi. Haleluya. Gak bisa makan tahu tempe, kembung goreng. Gak bisa tahu tempe ya, gulamo pun jadi. Tahu gulamo? Nanti kenalan sama Pak Simora, dia jualan gulamo. Saudara yang dikasih, gak ada gulamo. Nasi dengan garam pun jadi. Yang penting nasi dengan garam itu dihadapkan sama Tuhan. Tuhan, bereng. Amin. Itu aja doa kita kan. Tuhan, tengok, tengok, tengok. Apa yang gak ada 4 sehat 5 sempurna ini. Cukupkan Tuhan. Walau nasi dengan garam tidak kurang 4 sehat 5 sempurna, dalam nama Yesus. Amin. Siram air, makanlah dengan lahapnya. Haleluya. Jangan bersungut-sungut, jangan iri dengan yang lain.
Itu virus. Tuhan, tidak kurang kuasa Tuhan memberkati kita. Ya sedikit amin. Tidak kurang kuasanya memberkati roti dan makanan kita, air minuman kita. Sepanjang ini virus dibuang dari kehidupan kita. Haleluya. Virus yang kedua, virus Bileam. Bileam mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata yang tidak membawa berkat, kata-kata kutuk dan tidak membawa berkat kepada umat Tuhan. Kemudian Bileam rela untuk berbuat jahat hanya karena menerima upah dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Selanjutnya Bileam adalah orang yang bebal dan tidak mau bertobat. Ini virus rohani yang seperti ini jangan ada pada kita. Haleluya. Bebal dan tidak mau bertobat. Inilah hal yang paling buruk, yaitu tidak mau berubah. Kalau sudah diberitahu oleh malaikat Tuhan, bayangkan, malaikat Tuhan yang memberitahu kepada Bileam. Sudah diberitahu. Dan yang terakhir, Bileam makan persembahan berhala dan berbuat zina. Tuhan menghadang dan melawan Bileam di jalan kesesatannya ini. Virus ini yang menyerang hati dan otak Bileam, sehingga pribadi seseorang menjadi ketergantungan dengan namanya fasilitas uang materi, sehingga tidak ada fasilitas. Sehingga jika tidak ada fasilitas, maksud saya, maka dia tidak bisa bergerak, tidak bisa melayani, tidak termotivasi untuk berbuat baik ataupun untuk memberikan pelayanan. Jangan ada virus Bileam. Haleluya. Maulah kita dinasehati. Yang ketiga, virus Korah. Virus ini menyerang hati dan otak dan seluruh tubuh, di mana seseorang yang diserang oleh virus jenis ini cenderung untuk memberontak, tidak merasa puas, tidak merasa puas dengan keadaan, selalu ingin lebih atau selalu ingin di atas, tidak mau tersaingi, cenderung untuk sombong. Ini banyak juga, saudaraku, para pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai terkena virus ini. Haleluya. Haleluya. Sebagai orang yang percaya, kita harus tunduk dan taat. Korah juga menuntut pangkat imam, padahal Tuhanlah yang memiliki hak untuk menetapkan seorang imam. Akibatnya dari kedurhakannya, Korah dihancurkan Tuhan. Jadi saudara yang kasih, segala bentuk kesombongan dan merasa tidak puas, selalu ingin di atas dan selalu ingin dihormati, itu juga satu virus yang harus kita buangkan. Haleluya. Virus rohani yang harus kita dibuangkan. Saudara yang kasih, mengapa ada orang yang hidupnya dijauhi berkat? Mengapa ada orang yang sepertinya dimusuhi Tuhan? Mengapa ada orang yang mengalami kehancuran yang terus-menerus? Karena orang yang seperti ini berada dalam jalan yang terkutuk, seperti Kain, Bileam, dan Korah. Setiap kita harus memastikan kita tidak sedang menempuh jalan Kain, Bileam, dan Korah ini. Pastikan. Haleluya. Nah, sedikit lagi saudara yang kasih. Oh, masih banyak. Penyakit lainnya yang merupakan strategi iblis untuk melemahkan gereja di akhir zaman ini, yang harus kita cegah atau hindari, tertulis di dalam Yudas 16 sampai dengan 20. Mari kita baca Yudas 16, Yudas 1 ayat 16 sampai 20. Saya baca yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Mereka itu orang-orang yang menggerutu
dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Nah, saudaraku, ayat ini memberikan gambaran kehidupan dunia di akhir zaman ini. Ada unsur negatif yang dapat timbul daripada mulut orang fasik. Yang pertama, menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Ini juga merupakan virus rohani yang harus dibuangkan. Orang fasik berpikiran bahwa hidupnya ditentukan oleh nasib, dengan berkata nasibku tidak baik. Kenapa nasibku tidak sama dengan keluarga yang sana? Tetapi Tuhan berkata, ini adalah penyakit dunia akhir zaman ini. Mulut dipergunakan terus untuk mengomel, untuk menyesali nasib. Iblis telah menipu, saudara yang kasih. Begitulah cara iblis menipu kita. Oleh karena itu, saudara, kita harus waspada bagaimana hidup kita ini. Jangan menggerutu, jangan mengeluh tentang nasib. Amin. Haleluya. Situasi, kondisi, keadaan politik, sosial, ekonomi sekarang ini, saudaraku, yang membuat mungkin kehidupan kita terpuruk. Tapi jangan ada yang mengeluh. Kita harus berjuang. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Amin. Jangan bersungut-sungut, dikatakan. Jangan berbantah-bantah. Yang kedua, mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Dalam terjemahan bahasa Inggris disebut great swelling word. Adalah perkataan-perkataan yang dibesar-besarkan, atau kata-kata yang dramatisir suatu perkara yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Membesar-besarkan sesuatu perkara yang sebenarnya sepele. Itulah yang dimaksud dengan perkataan yang bukan. Jangan sampai kita terkena virus ini, penyakit rohani ini. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Yang ketiga, menjilat orang dan mendapatkan keuntungan. Menjilat atau mengangkat-angkat atau menyanjung seseorang supaya dapat keuntungan. Akhir zaman banyak menjilat beroperasi. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Saudara yang kasih, jangan ada seperti ini. Amin. Yang kelima, pemecah belah. Keempat, pengejek-ngejek. Pada zaman sekarang manusia juga sangat suka mengejek. Berbagai cara dibuat orang untuk mengejek. Ada melalui humor, ada melalui karikatur, mungkin ada melalui seloroh-seloroh, tapi sebenarnya sudah mengejek. Jangan. Amin, saudaraku. Perkataan yang tidak penting jangan. Mungkin bisa menyakiti hati orang. Biarlah perkataan yang membangun, itu yang paling baik. Nampaknya seluruh, nampaknya ketawa-ketawa, tapi orang sudah sakit hati. Lebih baik perkataan yang membangun. Yang kelima, pemecah belah. Iblis selalu bertujuan untuk memecah belah kerukunan kita. Banyak
mulut yang dipakai untuk memecah belah rumah tangga juga. Banyak mulut bisa memecah belah gereja juga. Ini juga virus. Haleluya. Biasakan kita menasehati empat mata. Dulu kita sudah belajar bagaimana menasehati empat mata. Kalau kita tahu sesuatu yang tidak baik, kita nasihati dulu face to face. Amin, saudaraku. Nah, selanjutnya, oleh sebab itu kita harus hati-hati. Jangan sampai gereja Tuhan terjebak dalam hal-hal yang negatif yang dapat timbul dari mulut kita ini. Ini penyakit akhir zaman yang harus kita buangkan. Amin. Penyakit akhir zaman yang harus kita hindari. Karena apa? Karena ini strategi iblis. Yang ketiga, bagaimana kita mencegahnya? Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Amin. Apa yang menyehatkan rohani kita? Yaitu Injil, ibadah, pujian, penyembahan, penyangkalan diri kita atas segala godaan-godaan iblis. Itu yang harus kita lakukan untuk bisa, saudaraku, mencegah datangnya virus rohani ini dan mengobati kalau kita sudah terkena sakit virus rohani ini. Haleluya. Ada pepatah yang mengatakan cegah lebih baik daripada mengobati. Jadi ini adalah vaksin kita juga ya. Vaksin atau hal yang digunakan untuk mencegah virus rohani ini. Kalau virus badani, mungkin COVID-19, SARS atau apapun namanya virus itu, kita disuntik vaksin, saudara, supaya ada kekebalan tubuh kita. Tapi kalau rohani kita yang sakit, tidak bisa disuntik vaksin apa namanya, vaksin corona itu, Sinovac. Jadi orang bersungut-sungut, sombong, nggak bisa disuntik dengan virus Sinovac. Nanti disuntik dengan virus Sinovac, lam tarsahina, gabe setan. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, vaksinnya virus rohani ini, jagalah hati. Karena hati ada sumber kehidupan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian menjaga pikiran, menjaga roh, agar selalu diperbaharui terus menerus. Efesus 4 ayat 23, supaya kamu, 23 sampai 24 ini ya, mungkin 23 sampai 4 di situ ya. Efesus 4 ayat 23, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya. Kemudian menjaga perkataan, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Jadi jaga lidah. Amin. Jangan terlalu gampang keluar dari mulut ini perkataan yang tidak baik. Jaga perkataan. Menjaga perbuatan, inilah yang harus kita lakukan untuk mengobati ataupun vaksinnya. Karena kita adalah pelaku firman Tuhan, maka perbuatan harus dijaga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang ajaib, perbuatanmu yang ajaib, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, melihat perbuatanmu yang baik. Amin. Haleluya. Maka kita menjadi benar-benar anak-anak Tuhan yang memiliki
karakter Kristus. Hatinya penuh dengan kasih yang sungguh-sungguh. Pikirannya selalu positif. Amin. Perbuatannya menyenangkan hati Bapa dan semua orang. Perkataannya yang memberkati semua orang dan suka memuji kebesaran Tuhan. Separah-parahnya badani, paling berat risikonya adalah mati rohani. Amin. Akibatnya mati rohani ini hukuman kekal di neraka. Tidak selamat, luput, copot keselamatan kita. Sebagai orang Kristen, kita harus menjaga kesehatan jasmani juga, namun lebih penting adalah kesehatan rohani kita juga. Amin. Paulus menulis dalam surat Kolose hal-hal yang positif bagi sikap orang-orang yang percaya dalam menghadapi hal-hal yang negatif yang keluar dari mulut manusia di akhir zaman ini. Saudaraku, yaitu buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor, dan selalu mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, serta perkataan Kristus. Amin. Jangan demikian kita bebas dari virus rohani. Nah, inilah firman Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.